Selanjutnya hadis nomor 314 urutan 18 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha, a'adda Allahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Ini hadis ini subhanallah yang menjadi motivator terbesar bagi saya pribadi untuk selalu tidak tinggalkan masjid. Di masa pandemi kemarin sempat kami live dan kami sampaikan karena memang larangan ulama, larangan pemerintah gitu. Sekarang sudah dibuka. Ya, kami sempat mengatakan jangan ke masjid, ya, karena pada saat itu memang ada larangan. Tapi sebelum pandemi, alhamdulillah kami selalu motivasi ke masjid. Sekarang pun kami kembali untuk memotivasi itu. Terlebih lagi Anda sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Amal-amal ini adalah amal yang paling besar pahalanya, bahkan mengalahkan pahala jihad. Ya, sekecil apapun Anda kerjakan. Perhatikan terjemahan hadis ini mulia sekali. Barang siapa, kata Nabi SAW, berangkat di pagi atau sore hari ke masjid. Pagi misalnya sholat subuh, sholat duhur, ya. Kemudian sore hari, ya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, petang juga masuk dalamnya. Maka Allah menyiapkan untuknya istana di surga. Tempat tinggal di surga. Setiap kali dia pergi, ya, di pagi ataupun sore hari. Setiap kali dia pergi masjid, dapat satu istana. Ini bukan istana di Menteng, bukan istana di wilayah eksklusif di dunia, yang setiap saat Anda bisa tinggalkan. Di surga. Jadi kalau Anda 5 kali ke masjid sholat wajib, Anda punya 5 istana di surga. Setiap harinya. Itu luar biasa. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah sia-siakan. Ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana disebutkan bahwasanya kita mendapatkan istana di surga. Hadis selanjutnya 315 dan ini hadis ya, yang ke-19 urutannya. Dan ini sahih di ghairi dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah." Tadi sudah dapat istana peninggian derajat, pengampunan dosa setiap langkah, kemudian dapat istana di surga. Perhatikan hadis ini tambahan lagi, keutamaan yang berbeda. Kata Nabi SAW, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan menuju ke masjid. Ada footnote di situ di bawah nomor 352 ya. Al-masya'in adalah orang-orang yang banyak berjalan dengan shin yang dibaca tasydid, adalah bentuk kata yang berkonotasi sangat, yakni banyaknya mereka berjalan sehingga ia menjadi kebiasaannya, bukan orang yang hanya berjalan sekali atau 2 kali. Maksud hadis ini adalah isya dan subuh karena keduanya dilaksanakan dalam gelap. Jadi di sini maksudnya adalah sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan, maksudnya rutin masjid itu dia gelisah. Walau masih waktu sholat dia gelisah, langsung segera wudhu, segera ke masjid. Ya, bahkan sebelum azan. Terutama di waktu yang berjalan, banyak berjalan ke masjid, di waktu, terutama di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Hadis ini tentu sudah kita katakan sahih di ghairihi, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang yang selalu rutin berjalan ke masjid akan diberikan cahaya yang sempurna. Ya. Yang akan ditahu oleh orang-orang bahwasanya orang ini bercahaya karena dia jalan ke masjid. Gitu ya. Ini juga sudah cukup kita ambil satu pelajaran saja tentang masalah cahaya. Ya. Kemudian hadis nomor 316 urutan 20 sahih ghairihi ini cuman menguatkan saja, diriwayatkan pula dengan lafaz yang sama oleh Ibnu Majah dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Artinya hadis nomor urutan 316 dan 315 sama. Atau urutan 19 dan 20 di pasal kita ini sama lafadznya. Cuma beda perawinya. Kalau yang hadis nomor 19 Buraidah radhiyallahu anhu. Kalau hadis nomor 20 diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 317 urutan 21 sahih ghairi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yudhi'u lilladzina" ya. Saya ulangi, innallaha la yudhi'u lilladzina yatakhallaluna ilal masajid fi dhulami binuri sakitin atau sati'in. Saya ulangi, ya, innallaha la yudhi'u lilladzina yatakhallaluna ilal masajid fi dhulami binurin sati'in yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah menerangi orang-orang yang menembus kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang bersinar terang pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Maksudnya adalah
Allah akan berikan dia cahaya dan orang jadi tahu kalau orang ini ya, adalah orang yang suka ke masjid. Walaupun sebenarnya orang-orang beriman umumnya semua akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Ya. Tetapi orang-orang yang menuju ke masjid ini akan ditambahkan tambahan pahala atau tambahan cahaya yang sempurna. Hadis selanjutnya 318 urutan 22 sahih ghairi dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man masya fi dhulumatil laili ila al-masajid laqiya Allah azza wa jalla bi nurin yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, niscaya ia bertemu dengan Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maksudnya bertemu dengan Allah memiliki cahaya. Hadis riwayatkan oleh Tabarani. Dan juga disebutkan oleh At-Tabarani dalam Ibnu Hibban menyebutkan juga dalam sahihnya lafadznya kata Nabi SAW, "Man masya fi dhulumatil laili ilal masjid ataahu Allahu azza wa jalla nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, maka Allah azza wa jalla memberinya cahaya pada hari kiamat. Jadi riwayat-riwayat ini semua mirip ya, satu sama yang lain, makanya kita membacanya ya secara cepat karena saya insya Allah akan coba membahas sampai ke hadis terakhir di pasal 9 yaitu hadis nomor 325 ya, insya Allah kita coba usahakan karena tadi saya mulai agak telat maka sekarang kita tambahkan waktunya sedikit. Jadi di sini teman-teman sekalian ada lafaz hadis tadi mengatakan orang itu akan diberikan cahaya yang sempurna pada dia akan dibangkitkan dalam kondisi cahaya yang sempurna hari kiamat, orang bisa menyaksikan itu. Ada juga riwayat dikatakan dia akan bertemu dengan Allah atau menghadap dengan Allah dengan cahaya yang terang. Ya. Juga dikatakan dia akan siapa yang menuju ke masjid di malam hari terutama di waktu gelap ya. Siang hari orang lebih mudah ke masjid, tapi kalau malam hari nggak ada pencahayaan apalagi Anda di perkampungan ya. Saya pernah datang ke salah satu perkampungan Irian Jaya di Maroke, masih naik pesawat Twin Otter ke pedalaman ya. Waktu itu namanya KP seingat saya di Kabupaten Mapi. Itu waktu saya nginap di rumah salah satu jemaah, kalau subuh mau ke masjid tidak ada lampu. Karena di malam hari mereka pada saat itu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya tidak tahu perkembangan. Itu tidak ada PLN cuma sampai sore atau waktu yang tertentu ya. Malam itu atau sampai maghrib. Setelah itu nggak ada lagi, gelap. Ada orang pakai genset segala macam, ya. Tapi umumnya gelap di jalan. Jadi saya menuju ke masjid itu gelap sekali. Ya. Apalagi bertemu dengan teman-teman kita yang asli orang Papua yang berkulit hitam. Kadang-kadang saya nggak bisa lihat, saya cuma tahu pada saat ditegur sapa saja gitu. Karena gelapnya jalanan pada saat itu, gelap sekali gitu. Tapi itu ya ternyata punya keutamaan tersendiri. Allah akan berikan dia cahaya pada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis mirip dengan itu, hadis nomor 319, hadis 23, sahih di ghairi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Liyabsharil masya'una fil dhulami ilal masajid bin nurit tami yawmal qiyamah." Ya. Liyabsharil masya'una fil dhulami ilal masajid bin nurit tami yawmal qiyamah. Hendaklah berbahagia orang-orang yang banyak berjalan ke masjid dalam kegelapan karena mereka meraih cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini sahih di ghairi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya ya, dan ini Al-Hafidh berkata hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini mirip dengan hadis tadi, akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis selanjutnya 320 urutan 24 dalam bahasan kita atau dalam pasal kita dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala atharis salah la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin." Hadis ini mulia ya, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib ke masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang ihram. Barang siapa yang keluar menuju sholat duha, tidak ada yang membuatnya capek kecuali sholat itu, maka pahalanya seperti pahala yang orang yang berumroh. Sholat
setelah usai sholat tanpa disertai perbuatan sia-sia di antaranya, ya, ditulis di illiyin. Ya, ini sedikit kita tambahkan syarahnya tentunya. Potongan pertama yang kita ambil mutiaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah." Siapa yang keluar dari rumahnya, ini pelajaran pertama dari hadis. Ya, bagi yang pegang bukunya ditulis angka 1, dikasih garis bawah hadisnya, dikasih angka 1 di atasnya, sebagaimana sudah sering saya ingatkan dari awal bahasan kitab kita ya. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah punya wudhu waktu keluar ke masjid itu, kemudian menuju mengerjakan sholat. Ini sudah sering kita ingatkan, mulai dari bab tohara juga saya ingatkan, kalau lebih afdal seseorang dari kita berwudhu dari rumahnya. Nah, sebagaimana juga sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Ya. Maka hadis ini menekankan masalah itu. Siapa yang keluar dari rumahnya bersuci, ini syaratnya ya. Kemudian menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu. Fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim. Ini luar biasa. Pahalanya sama dengan orang yang haji yang sedang berihram. Dipastikan orang bukan cuma melayani jemaah haji, tapi pada saat dia sedang berihram, itu dipastikan orang berihram dalam kondisi memang dia terharamkan, terlarang dari beberapa kegiatan-kegiatan. Ya. Seperti orang kalau sedang berihram lagi haji, nggak boleh berhubungan biologi suami istri sampai dia selesai tahallul, gitu kan. Ada larangan, tidak boleh potong kuku, nggak boleh cabut rambut, tidak boleh ya memakai wangi-wangian. Dia terikat betul dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Anda syaratnya itu saja. Jadi teman-teman yang masih suka nanti uduk di masjid, uduk di rumah. Dari kantor Anda uduk. Ya, uduk dulu baru ke masjid. Hanya itu syaratnya. Ya, pahalanya sama dengan haji yang sedang ihram. Bayangkan teman-teman, haji itu berat, biayanya besar, waktu yang dibutuhkan juga ya banyak gitu kan. Tapi Anda bisa dapatkan hanya dengan ini. Apa susahnya? Uduk di kantor atau di rumah baru ke masjid. Dapat pahala haji lengkap. Ini bukan hal yang ringan balasannya. Ini balasannya luar biasa gitu. Selain keutamaan tadi ya, setiap langkah dicatat pahala, setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah meninggikan derajat, luar biasa keutamaan yang sangat banyak gitu. Ditambah lagi, ya, selalu iming-imingkan hadis ini, keluar dalam kondisi berwudu, ya Anda keluar pagi nih, mau pergi kerja misalnya, atau Anda ibu-ibu mau pergi ke silaturahmi keluarga, atau mau kemana ya, ke pasar, uduk dulu. Nanti satu waktu misalnya Anda ternyata terhambat dan Anda tiba waktu sholat duhur di luar. Ada masjid Anda tinggal mampir, dapat pahala ini. Karena sudah uduk dari rumah tadi. Ya. Semoga saja kita berharap orang yang sudah uduk di rumah, kemudian tiba-tiba iman darurat harus batal, lalu dia batalkan, kemudian dia uduk lagi, mudah-mudahan tetap dapat keutamaan itu. Karena dari awal dia sudah niat, ya, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya, dia sudah niat dari awal uduk di rumah. Yang penting uduk dulu teman-teman sekalian, nanti sholatnya di masjid, walaupun belum waktunya sholat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala haji, saudaraku seiman. Mutiara yang kedua, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iya fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan siapa yang keluar mengerjakan sholat duha, apakah dia ke masjid atau dia sholat duha di satu tempat, ya, tidak ada yang membuatnya khusus, ya, pada saat itu ke tempat itu, misalnya ke masjid atau ke sudut rumahnya atau ke satu tempat, kecuali itu sholat duha yang membuat dia meluangkan waktu untuk itu. Kan di waktu duha ini waktu orang sibuk-sibuknya bekerja, dia justru luangkan waktu untuk duha, pahalanya sama dengan orang umroh. Ini luar biasa. Umroh juga sama, biayanya besar, dari kita jauh jaraknya, kita bisa dapatkan itu. Bahkan ini setiap saat, berarti setiap hari bisa dapatkan pahala dari duha. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu ala athari sholat, la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Ini potongan terakhir hadis. Dan orang yang sholat menunggu sholat yang setelahnya, ya, sholat setelah usai sholat, maksudnya dari sholat tunggu sholat yang setelahnya, gitu kan. Yang tidak diikuti dengan hal yang sia-sia, dosa. Ya, walaupun tunggu duhur, Anda tunggu antara duhur dengan asar, atau duhur ke asar, atau maghrib ke isya. Anda duduk baca buku, ya, majelis ilmu, zikir, berdoa, itu bagus. Itu dapatkan keutamaan ini.
Ya. Tapi kalau Anda di sini duduk ya dengan ngobrol-ngobrol omong kosong, apalagi buat maksiat, apalagi tontonan yang haram di masjid, maka ini tidak dapat. Keutamanya apa? Kalau kita tunggu antara sholat dengan sholat, selain dicatat, seperti kita sholat sepanjang waktu itu, misalnya antara maghrib isya, seperti kita sholat terus, juga akan dicatat di Illiyin. Apa itu Illiyin, Ustaz? Illiyin adalah kitab khusus ya, yang di dalamnya terdaftar nama orang-orang ahli surga. Artinya akan didaftar dia menjadi ahli surga. Ini luar biasa.